selamat berjumpa kembali di kelas Ibu, di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas bagaimana cara kita menelaah ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Nah, ciri yang pertama dia menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaannya. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, latar ini seperti kita ketahui itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama tempat, latar waktu, dan suasana. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga, dia menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, kemudian yang keempat, dia menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kemudian yang kelima, dia menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan dalam teks ceritanya. Nah, kemudian yang keenam, dia menggunakan dialog atau kalimat langsung sebagai ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, itu tadi Ibu sebutkan keenam ciri kebahasaan dari cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, nah, simak teks yang Ibu sajikan kali ini. Ibu akan bahas secara tuntas bagaimana ciri-ciri kebahasaannya melewati contoh-contoh teks. Perhatikan teks berikut. Ciri kebahasaan yang pertama pada cerita fantasi yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sepanjang penceritaan. Misalnya, penggunaan kata ganti aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Nah, di tabel ini juga Ibu contohkan apa saja contoh dari kata ganti baik orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Nah, seperti kita ketahui, deskripsi latar ini ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, di sini ada satu contoh dari latar tempat. Contohnya di situ ada kalimat 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertabur di dinding rumah itu. Nah, kata yang bercetak tebal 3 rumah itu menandakan latar tempat. Kemudian ada yang dinamakan dengan latar suasana. Nah, latar suasana itu berarti menggambarkan suasana yang ada pada cerita tersebut. Contohnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan, berarti menggambarkan latar suasana sedih. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu ini berarti menandakan waktu, apakah dia siang, malam, pagi. Nah, kalau di contoh tersebut itu ada kalimat tengah malam tak ada bintang di langit itu. Berarti latar waktunya adalah tengah malam. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kias dan makna khusus. Nah, di sini Ibu contohkan satu kalimat yang menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Nah, seperti kita ketahui, penggunaan kata sambung urutan waktu ini untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Nah, contohnya di sini ada kalimat 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Nah, itu contoh kalimatnya. Selanjutnya, di ciri kebahasaan yang kelima, penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Nah, seperti kita ketahui, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut.
Nah, contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, itu contohnya. Nah, ciri yang terakhir, ciri kebahasaan dari cerita fantasi, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ciri dari kalimat langsung yaitu adanya tanda petik di dalam kalimatnya. Nah, contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, di kalimat tersebut raksasa itu mengejar kita. Nah, di situ ada tanda petik itu menandakan dialog atau kalimat langsung yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, bagaimana kamu sudah memahami apa saja ciri kebahasaan dari cerita fantasi melalui penjelasan Ibu tadi? Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan Ibu. Silahkan kamu buka buku paket kembali, buku paket bahasa Indonesia. Bisa kamu baca lagi supaya menambah pemahamanmu. Dan Ibu harap jangan lupa kerjakan tugas di classroom yang sudah Ibu sediakan. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya. Salam sehat. Terima kasih.